Yo, halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama aku Nino Arvan Hendra. Nah, teman-teman, jadi lagi-lagi di sini kita nggak akan ngebahas kura dulu. Jadi kita akan ngebahas tentang soal ant atau queen ant, atau yang bisa disebut ratu semut. Bukan ratu semut kroto atau ratu semut rangrang, tapi ini ratu semut hias, bisa dibilang begitu ya. Nah, di sini kita udah punya empat sampel semut. Dan kita pertama-tama tidak akan membahas semutnya dulu ya. Jadi kita akan membahas formicariumnya dulu. Apa itu formicarium? Nah, jadi karena aku males beli formicarium, jadi aku memakai ide yang sangat kreatif dari aku. Jadi ini dari lobster ya, atau lubang udara gitu, buat lubang udara. Dan nanti ceritanya konsepnya nanti bakalan aku bolong-bolongin agar menyatu satu sama lain. Semoga ini bisa menjadi ala-ala formicarium lah ya. Dan di sini aku udah siapin juga akrilik nih. Akrilik, jadi ini nanti aku jadi mau dipakai buat semut burrower aja, jadi semut penggali. Jadi ya ala-ala begitu dia masuk ketemu sarangnya lah gitu ya konsepnya. Nah, jadi karena tadi kita udah ngebahas formicarium. Formicarium itu bukan terrarium atau akuarium loh ya. Formicarium ini buat semut. Jadi ant farm gitu ya. Kalian tahu lah ya, nanti kalian bisa searching di Google atau fotonya nih kayak gini. Nah, teman-teman. Nah, jadi di sini kita kan udah ngebahas formicariumnya. Nah, sekarang kita akan membahas queen ant atau ratu semutnya. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari yang di testap ini aja ya. Yang testap paling yang pertama aja nih. Nih. Sebenarnya aku ini jarang sekali mengeluarkan mereka karena semut itu takutnya stres ya kalau misalnya terang, karena semut itu tidak suka terang yang aku tahu ya, dan mereka juga bisa stres. Makanya kalian kalau misalnya mau melihara semut, jangan sampai sering-sering dicek-cekin. Nih, lihat, ini aku keluarkan hanya untuk sampel ya. Nah, jadi di semut pertama ini dia lagi ngebawa apa itu? Oh, lagi ngebawa itu ya. Jadi semut pertama ini ada Odontoponera, atau yang bisa disebut semut bako lah ya. Semut bako ini dulu kalau misalnya kalian anak-anak jadul pasti pernah mainin semutnya diadu. Nah, tapi sekarang semut bako ini bukan diadu lagi kalau buat aku ya. Semut ini maybe untuk dipelihara. Jadi ke para pecinta semut itu, termasuk aku juga suka banget semut ini, teman-teman. Queennya memang terlihat biasa ya, teman-teman, tapi menurut aku ini seru banget kalau misalnya udah jadi koloni besar, teman-teman. Jadi sebenarnya kalian kalau bisa bilang, ngapain sih melihara semut, gak ada kerjaan? Sebenarnya ini tuh, semut ini salah satu hewan yang gak ribet juga. Cuman kalau misalnya kita gak suka, tapi emang cuman ikut-ikutan tren, pasti itu susah. Karena semut ini ada dua tipe, claustral dan fully claustral dan semi claustral. Nah, apa itu fully claustral? Nah, jadi itu tipe semut yang tidak membutuhkan makan di saat dia memasuki tahap larva. Jadi dia tidak membutuhkan asupan makanan karena di bagian perut lah ya, gaster-gasternya, dia menyimpan cadangan makanan sampai larvanya itu menetas. Nah, baru kalau misalnya larvanya udah netas, udah ada 10 koloni, nanti ya sebenarnya beberapa aja ya sih. Ya 1-2 koloni juga nggak apa-apa. Nah, mulai kita kasih makan. Gitu, teman-teman. Tapi Odontoponera ini masuknya bukan fully, tapi semi ya. Jadi dia butuh dikasih makan. Jadi Odontoponera ini spesies semut yang tersebar di Asia juga ya. Sebenarnya kayaknya Eropa juga ada ya, teman-teman. Nih. Nah, Odontoponera ini sebenarnya semut hitam ya, tapi bukan semut hitam kecil, semut hitam yang agak besar gitu, teman-teman. Dan ini termasuk spesies semut yang tidak agresif, jadi dia tidak menggigit. Nah, jadi ini kan nggak menggigit. Nanti selanjutnya kita akan membahas semut yang saudaranya dia nih. Sorry ya teman-teman, ini pakai baju tidur soalnya kita lagi santai juga, dan ya sekalian iseng aja ya bikin konten tentang semut nih. Dan tahap berkembang semut itu berbeda-beda dari genus dan jenisnya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu, teman-teman. Dan ini semut Odontoponera aku udah mulai ada pupa tuh. Pupa ya. Oh. Pupa itu apa? Itu pupa. Pupa tuh kayak misalnya dari
gimana ya? Jadi pupa itu jadi telur yang akan menetas. Itu bisa gagal dan bisa jadi. Semoga aja ini pupanya bisa netes ya teman-teman, karena aku mengharapkan banget dia segera memiliki koloni. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja ngebahas ke semut kedua. Kita taruh dulu sini ya, nih. Kita ambil aja nih yang ini nih. Nah, kalau menggeser semut juga harus pelan-pelan teman-teman. Nggak boleh kencang-kencang. Soalnya dia tidak boleh terkena guncangan terlalu besar ya teman-teman nih. Lihat ini. Ya, ini adalah Crematogaster sp. Nah, Crematogaster ini termasuk semut yang hidupnya di pohon, teman-teman. Dan ini semua yang ada di sini, semua nih, semua. Ini adalah fertile and queen. Jadi ini adalah ratu semut yang benar-benar ya, bukan semut jantan. Crematogaster spesies ini yang aku tahu dia itu hidupnya di pohon dan membuat sarang di pohon, teman-teman gitu. Hampir kayak semut rangrang, tapi kan semut rangrang di daun. Yang aku searching di internet sih ya, yang aku baca-baca di artikel, sarang dia tuh kayak sarang tawon, teman-teman, di atas pohon. Tapi nggak kayak sarang tawon juga sih. Nanti kalian boleh searching atau fotonya lagi-lagi ada di sini nih. Nanti kalian bisa cek ya. Jadi Crematogaster ini yang aku dapat nih, setahu aku kayaknya di spesies semut kecil dah, teman-teman. Soalnya ini ratunya kecil banget loh. Noh. Kelihatan kan teman-teman nih. Nanti di zoom ya di ini. Nah, jadi semut ini juga mengalami yang namanya nuptial flight. Apa itu nuptial flight? Nah, jadi itu adalah masa perkawinannya. Jadi kalau misalnya setiap bulan-bulan tertentu ya teman-teman, bulan-bulan tertentu mereka akan terbang untuk kawin ya teman-teman dan membangun koloninya. Jadi ini udah fertile karena non wing ya. Non wing tuh nggak ada sayap lagi nih, lihat. Sayapnya udah dicopot satu, tapi ini tinggal ada sayap satu lagi teman-teman. Tapi ini telurnya udah ada. Dari 11 telur sekarang udah gak kehitung jadi berapa, itu banyak banget. Dan itu, kan. Ini nanti kalau bisa kelihatan ya, nih, nanti di zoom aja ya. Itu udah ada larvanya. Jadi itu larva. Jadi semut ini memiliki beberapa tahap hidup ya teman-teman. Jadi dari telur, larva, dan pupa. Dan menjadi semut muda dan semut dewasa gitu teman-teman. Oke, kita oh iya, sebelum lanjut, jadi semut Crematogaster ini dia itu tadi kan semi, sekarang fully, jadi fully claustral. Jadi dia itu tidak membutuhkan makan. Kalau ini kan tadi Odontoponera itu perlu makan. Kalau Crematogaster ini nggak perlu teman-teman. Jadi kita cuma siapin air. Oh iya, ngomong-ngomong, ini ternyata kita banyak yang lupa ya teman-teman. Jadi untuk setting semut sendiri, itu kalau aku ya, semua semut juga harus gitu sih kalau buat semut yang buat ya kayak hobi. Jadi settingnya itu seperti ini. Ini karena dulu di seller sebelumnya nggak ada air, jadi kita sambung seperti ini. Disambung pakai selotip, jadi dia bisa milih mau ke sini apa di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian nemu di alam, dia itu kalau misalnya nemu di alam, kalian harus siapin dulu setupnya seperti ini. Pertama, nanti kalau misalnya ini nggak disambung kayak gini aja nih teman-teman. Nih, ditutupin kapas ujungnya, dan kalian bisa kasih kapas di sini untuk menjaga kelembapannya. Dan di sini ada air ya. Tapi walaupun semut ini tidak maksudnya yang semi itu membutuhkan makanan, tapi jangan sekali-sekali mengisi air gula atau madu di sini, karena itu bisa menjadi bakteri dan jamur. Jadi ini air fresh aja ya buat dia minum, gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke spesies berikutnya. Nah, spesies ini tuh agak gede dan salah satu semut favorit aku juga. Ini cakep banget menurut aku. Ini salah satu semut favorit. Bentar ya, ini aku agak gemeteran nih megangnya, soalnya semut itu katanya sih kalau misalnya udah mulai ada larvanya jangan diguncang-guncang. Nah, Odontoponera kita taruh sini dulu. Ini ditaruh sini dulu teman-teman. Udah lah ya, gini aja nih naruhnya. Nah, gini aja nih. Nah terus di sini lanjut. Di sini ada semut koleksi aku yaitu Camponotus. Jadi Camponotus itu yang aku tahu ya. Sebenarnya Camponotus itu keluarganya banyak, tapi yang aku tahu cuman Camponotus arrogans, Camponotus irirantis, dan ini Camponotus atau semut tukang kayu ya. Jadi aku nyebutnya ini semut tukang kayu karena dia itu hidupnya memang di kayu-kayu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nemuin tuh semut-semut yang suka di kayu, nah bisa jadi itu kemungkinan dari jenis Camponotus teman-teman. Camponotus irirantis dan arrogans itu berbeda-beda ya. Yang aku tahu kalau arrogans itu dia mengangkat perutnya kalau misalnya merasa terancam gitu ya teman-teman. Dan Camponotus ini yang aku tahu dia semi.
Aku belajar dari suhu-suhu aku tentang semut. Jadi Camponotus ini setahu aku kata sellernya sih semi. Jadi semi klaustral. Jadi dia itu membutuhkan makan selama masa larvanya nih. Oh iya, kalian nanya nih, Nino, makanan semut itu apa sih? Nah, makanan semut ini bervariasi. Jika dia sudah menjadi koloni besar yang udah banyak banget bekerja dan banyak banget major, dia itu akan boleh diberi makan hewan hidup. Tapi walaupun koloni itu masih udah gede, kalau misalnya cuma 100 pekerja, diusahakan untuk menjaga keamanan hidup semut tersebut, usahakan makanannya dimatikan dulu, atau ya nggak makanan live feeding lah, jangan live feeding. Jadi tetap dimatiin dulu. Tapi kalau misalnya udah jadi ada majornya, maksudnya udah ada koloni banyak banget, udah lebih 1000-2000 koloni lah ya. Nah, itu boleh dikasih makanan hidup. Bahkan kalau misalnya kalian mau tuh, dia bisa dikasih apapun. Dia bisa ngalahin musuhnya karena semut itu mainnya keroyokan ya, teman-teman. Oke. Sebelum next itu, tadi kan kita ngebahas major. Apa itu major? Major adalah kasta dari semut. Semut itu beberapa koloni ada kastanya ya. Jadi nggak cuma manusia, ada raja, ada ratu, tapi semut juga punya. Jadi sebenarnya major itu tidak semua semut punya major yang aku tahu ya. Tapi semut itu juga punya tentara seperti Echiton burselli army ya gitu. Nah, jadi semut itu kastanya ada worker, pekerja, tugasnya itu membangun sarang, memberi makan ratu gitu, teman-teman. Major, ini yang aku tahu ini dari jenis Sarebara aja ya, ambil dari jenis Sarebara. Nih, kalau kalian nggak tahu Sarebara itu kayak gimana nih, fotonya di sini nih. Ini kayak gini Sarebara, teman-teman. Nih, Sarebara fotonya kayak gini. Sarebara diversa itu memiliki sekitar 3-4 kasta ya. Jadi ada worker. Worker itu pekerja, jadi tugasnya dia ya. Kalian tahu semut gula nggak? Nah, jadi sebenarnya beda sih kalau misalnya koloni Sarebara kecil juga banyak orang yang nganggap itu gula ya, teman-teman, semut gula padahal itu Sarebara. Jadi worker ini tugasnya membangun sarang dan memberi makan ratu. Major itu kasta terkuat ya, teman-teman. Major itu sebenarnya tugasnya kayak apa ya? Komandan lah. Jadi kalau misalnya dia menemukan makanan, kalau misalnya makanannya berat, si major itu datang dan membantu. Nah, terus ada yang namanya super major. Apa itu super major? Super major adalah kasta terkuat ya, teman-teman. Jadi dia powerful banget. Jadi udah kayak di film-film nih, dia untuk pertahanan gitu ya, teman-teman. Tapi tugasnya sama, kalau misalnya nemuin makanan, digotong rame-rame sama majornya. Nah, terus kastanya selanjutnya yaitu ada queen. Queen itu ya kalian tahu lah seperti ini. Queen itu ratu, jadi tugasnya hanya bertelur ya, teman-teman, gitu. Nah, major itu gimana sih cara ngebedain semut worker dan major? Bisa sekali. Worker itu jauh banget ukurannya dari major. Major itu bisa sampai seukuran ratunya, teman-teman, gitu, teman-teman. Nanti kita nih lihat ya. Ini ratu dari, ini major dari beberapa semut seperti Sarebara, Camponotus. Ini Camponotus, ini Sarebara, gitu, teman-teman. Nah, yuk langsung aja kita ke semut berikutnya. Nih, Odontomachus aciculatus, atau yang biasa disebut Trapjauen. Sudah tidak asing bagi para pecinta semut. Apa itu Trapjauen? Namanya juga udah Trapjauen, kawan. Itu namanya jadi karena gigi dia itu seperti trap. Nanti nih, kalian bisa lihat ya, nih. Ini jadi semut Odontomachus aciculatus atau Trapjauen. Nah, Trapjauen itu jadi kalau kameramen aku bilang itu semut cetek. Jadi karena benar. Jadi dia itu kalau misalnya makan suaranya cetek gitu. Karena itu namanya juga trap. Jadi kalau misalnya, ya ini salah satu semut agresif, teman-teman. Dan tingkat keagresifannya untuk di semut, kalau misalnya di 5, ya dari 1 sampai 5 itu 5/5 kalau kata aku. Soalnya ketika dia belum diancam juga, maksudnya belum merasa terancam juga, dia sudah standby dengan gigi yang sangat tajam. Jadi kalau kita menyentuhnya cetek. Kalau misalnya kecetek nggak sakit. Tapi yang sakit itu apa, teman-teman? Stingnya atau sengatnya. Kalau kalian nonton konten aku yang semut itu, wah itu sakit banget. Tapi itu bukan dari jenis Odontomachus. Kalau misalnya Odontomachus ini sakit banget.
sakit banget. Jadi kalau misalnya dia udah merasa terancam benar-benar, wah gigi aku udah nggak mempan nih, jadi dia bakal ngeluarin sengatnya. Ini aja udah sakit, gimana semut peluru itu teman-teman. Gitu teman-teman. Nah yang unik dari semut ini adalah dia ini bisa lompat nggak tuh? Nah jadi dia ini bisa lompat teman-teman. Jadi kalau merasa terancam dia itu bisa loncat ketika dia sedang, misalnya nih kita taruh sini aja ya. Nah kalau misalnya dia merasa terancam, jadi gini, kalau misalnya dia lagi merasa terancam ada musuh, bahkan ketika dia dikasih feeding loh, kalau misalnya dia udah nggak kuat dia loncat dengan menggunakan giginya, cetek, nanti loncatnya jauh, dia kabur ke sarangnya teman-teman. Gitu teman-teman. Dan Odontomacus ini saudaraan sama Odontoponera ya. Ya hampir mirip lah, hampir mirip. Kalau Odontoponera jauh sih bedanya, ini agak tebal juga gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton dengan konten semut hari ini. Kalau kalian suka, like sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya like-nya banyak, kita akan bikin lagi. Kita akan bikin konten tentang Queen Anne lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton. Aku pamit dari video kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, karena semoga konten aku bisa menambah wawasan. Oke teman-teman, thank you dan see you di next video. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.